Selamat datang di course AI Workflow Automation Tools NXN, di mana sekarang ada judul di pengenalan NXN konsep otomatisasi tanpa kode. Baik, apa itu otomatisasi workflow? Di mana otomatisasi workflow menjadi kunci era digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem digital menjalankan proses bisnis sesuai aturan, mengurangi intervensi manual, dan potensi kesalahan. Otomatisasi merupakan bagian penting transformasi proses bisnis, memungkinkan operasi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Dengan kemajuan teknologi seperti AI dan platform no-code atau low-code, misal seperti AIMDECN, otomatisasi kini bisa diterapkan oleh individu, tim kecil, hingga usaha mikro. Secara teknis, otomatisasi modern memanfaatkan Workflow Management System atau WMS untuk mengelola eksekusi dan memantau bisnis secara digital. Selanjutnya ada konsep workflow dalam dunia digital dan organisasi. Dalam konteks digital, workflow merupakan rangkaian langkah kerja atau teks yang saling terhubung untuk menyelesaikan suatu proses bisnis, di mana setiap workflow ini dikonfigurasi dan diotomatisasi agar berjalan sesuai aturan yang ditetapkan, mencakup pengaturan langkah, validasi pelaksanaan, hingga penanganan kesalahan, di mana penerapan otomatisasi workflow memungkinkan berbagai proses, seperti input data, validasi, penyimpanan, notifikasi, hingga pembuatan laporan dijalankan secara efisien oleh sistem dengan minim atau tanpa intervensi manusia. Dampak otomatisasi terhadap kerja dan pengambilan keputusan, di mana ada efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu ada peningkatan kecepatan dan ketepatan proses kerja, lalu meningkatkan produktivitas, mendukung fungsi manajemen, mempermudah koordinasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Lalu ada perbandingan alur kerja manual dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat manual di sini akan dilakukan oleh sumber daya manusia semua, yaitu dari tim menerima email, lalu mengunduh lampiran, setelah itu memasukkan data ke spreadsheet, yang terakhir yaitu mengirim notifikasi secara manual. Lalu kita lihat pada otomatis. Email masuk, lalu note parser ekstrak lampiran, simpan ke DB atau database, generate laporan, kirim notifikasi otomatis lewat chat atau email. Semua dijalankan oleh platform automation seperti NXN. Baik, selanjutnya ada low code dan no code movement. Di mana latar belakang munculnya gerakan low code dan no code, yaitu lahir sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis modern untuk mengembangkan solusi dengan cepat tanpa selalu bergantung pada tim pengembang tradisional. Dari sisi organisasi, dari sisi organisasi, tim bisnis atau citizen developer atau non-programmer dapat membangun otomatisasi atau aplikasi sederhana melalui antarmuka visual atau drag and drop. Pendekatan ini mengurangi backlog IT, di mana mempercepat inovasi dan memberi ruang bagi departemen bisnis untuk lebih mandiri. Gerakan ini juga menandai pergerakan paradigma dari build everything from code ke assemble and configure, yaitu membangun solusi dengan menyusun komponen yang telah tersedia. Baik, selanjutnya ada perbedaan utama, di mana pada low code ini platform yang memungkinkan pembangunan aplikasi atau otomatisasi dengan sedikit kode tambahan. Cocok ketika aplikasi atau otomatisasi mempunyai kompleksitas menengah ke tinggi, integrasi banyak sistem, atau butuh fleksibilitas lebih. Lalu pada no-code, platform yang memungkinkan pembangunan aplikasi atau otomatisasi tanpa menulis kode sama sekali. Menggunakan antarmuka visual saja, cocok untuk solusi yang lebih sederhana cepat dijalankan oleh pengguna bisnis. Lalu ada perbandingan dan kapan masing-masing digunakan. Perbandingan low-code lebih fleksibel dan bisa ditangani oleh pengembang atau tim hybrid. No-code lebih accessible bagi pengguna non-teknis tetapi mungkin memiliki keterbatasan dalam kompleksitas atau customisasi. Kapan nih digunakannya? Nah, gunakan no-code ketika proses sederhana, alat internal membutuhkan cepat, dan pengguna bisnis yang utama. Lalu, pada low-code ketika proses kompleks, banyak integrasi, skabilitas, dan kontrol teknis yang dibutuhkan. Lalu ada perannya no-code tools dalam mempercepat inovasi dan produktivitas di era AI.
di mana mempercepat adopsi AI. Di sini misalnya integrasi model LLM ke workflow tanpa perlu membangun pipeline dari nol. Lalu mengizinkan tim non-teknis membangun prototipe dan otomasi sendiri atau citizen development. Di mana yang terakhir yaitu mengurangi backlog pembangunan atau pengembangan di teknologi informasi perusahaan bisa deploy solusi lebih cepat. Di mana tren industri menunjukkan adopsi LCAP atau low code terus meningkat dan dianggap krusial untuk transformasi digital. Nah, sini itu pengenalan platform NXN, di mana ada filosofi fair code dan sejarah NXN. Di mana NXN adalah platform otomasi workflow berbasis Node yang menyediakan visual editor untuk menghubungkan aplikasi, API, dan sistem internal. Di mana didirikan oleh John Eberhauser di Berlin, Jerman. Proyek dimulai sekitar tahun 2019. Model lisensinya yaitu Firecode, NRCan menggunakan lisensi Sustainable Use License atau SUL yang memungkinkan penggunaan modifikasi internal dan self-hosting tetapi dengan batas tertentu untuk penggunaan publik. Di mana filosofinya yaitu memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh atas data dan infrastruktur selain memudahkan otomasi termasuk kemampuan self-host dan extensibility. Di mana sejarah NXN ini mulai sebagai proyek pribadi untuk otomasi internal lalu berkembang menjadi platform global dengan komunitas besar. Lalu ada pengenalan platform NXN pada gambaran umum fitur dan konsep dasar NXN. Di mana ada editor visual. Di mana editor visual ini yaitu drag and drop node mewakili tugas seperti HTTP request, database, query, trigger, dan yang lainnya. Lalu ada node integrasi, di mana dukungan ratusan integrasi atau seperti API populer, sistem bisnis database, dan lain-lain, yaitu ada self-host atau cloud juga, yaitu bisa dijalankan sendiri seperti Docker atau menggunakan layanan cloud dan lain-lain. Lalu ada kemampuan custom. Nah, pada kemampuan custom ini, meskipun no code friendly, tetapi NXN juga memungkinkan penambahan kode seperti JavaScript atau membuat integrasi custom, maka ia bisa disebut sebagai low code atau no code hybrid. Lalu ada logging eksekusi, di mana menyediakan daftar eksekusi workflow serta history versi workflow-nya untuk audit atau rollback. Dan yang terakhir yaitu ada extensibility komunitas. Nah, ini yaitu karena open atau fire code, komunitas dapat membuat node custom dan berbagainya. Gitu. Jadi misalnya ini pada NXN contoh sederhananya ada trigger, ada node A, node B, lalu kondisi seperti apa, lalu ada node C, lalu ada hasilnya output, di mana alur otomatisasi end-to-end yang menghubungkan sistem dan tugas bisnis. Baik, terima kasih.